Hai gengs, halo semuanya, selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Video kali ini kita ke Taman Mini lagi nih ya, melanjutkan video sebelumnya yaitu di Taman Burung. Kali ini kita ke Museum Komodo dan Taman Reptil TMI ya. Ikutin videonya sampai habis nih, karena kita berikan infonya super lengkap. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya gengs. Nah ini kita sudah keluar tol ya, keluar tolnya itu keluar Taman Mini. Dan kita tepatnya berada di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur nih gengs. Jadi kita berada di Jaktim ya. Nah ini kita masuk dari gerbang ketiga ya. Buat kalian yang belum pernah ke Taman Mini, kalian bisa ketikkan di Google Map ya, Taman Mini Indonesia Indah gengs. Titiknya udah sangat akurat dan pasti sampai ke sini ya. Nah ini kita masuk dari gerbang 3 dan juga kita habis hujan besar ya. Jadi kita kesini agak ke sore nih, sekitar jam 3 sore gengs. Dan kali ini kita mau ke Museum Komodo dan Taman Reptil ya. Untuk tiket masuk Taman Mini itu per orang 25.000 per orang ya. Untuk mobilnya 35.000 dan motor 15.000 gengs. Kalian bisa melakukan pembayaran dengan cash ataupun kris ya. Atau kalian bisa juga beli tiketnya di www.tamanmini.com ya, karena disitu kadang ada promo ataupun ada bundling bersama dengan wahananya ya gengs. Dan untuk jam operasional untuk gate M itu berbeda-beda ya. Ini untuk gate 1 setiap hari mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam. Lalu gate 3 setiap hari jam 5 sampai jam 8 malam. Untuk gate 4 khusus Sabtu dan Minggu dan libur nasional ya, dari jam 6 sampai jam 8 malam nih gengs. Jadi beda-beda ya. Saat di perjalanan ternyata hujan besar banget ya gengs ya. Kita sempat panik dan juga pasrah deh ya, kalau hujan mau gimana lagi. Tapi ternyata setelah mendekati area TMI hujannya berhenti ya gengs. Tapi masih tetap gelap nih. Jadi suasana videonya seperti ini ya, karena ini masih suasana mendung ya gengs. Oke, ini kita udah masuk ya, dan kita udah melewati Tugu Air Mancur yang tadi sebelah kanan. Dan kita akan langsung menuju ke area parkiran mobilnya nih gengs. Karena di sini sekarang kita tidak boleh masuk mobil ya. Mobil harus diparkir di area parkir dan kita naik mobil listrik atau mobil bagi itu ya, mobil shuttle yang disediakan di sini gengs. Dan di sebelah kiri itu gedung 2 lantai itu adalah terminal atau stasiun dari gondola ya, atau kereta gantung nih yang mengelilingi area Taman Mini nih. Di situ tiketnya kurang lebih 50 ribuan per orang ya gengs. Dan ternyata di sini ada sistem yang baru juga, kita juga baru tahu ya. Jadi dari area parkir mobil ini kita tidak langsung naik shuttle bus mobil listrik itu ya, tapi kita naik mobil seperti ini, mobil shuttle juga yang diantarkan ke pintu utama gengs. Nah nanti dari pintu utama kita masuk ke dalam, baru nanti kita pilih area untuk menggunakan mobil listriknya ya. Jadi tidak langsung mobil listrik dari area parkir. Dan sebenarnya ini nggak lama juga kok menunggunya, paling hanya sekitar 3 menitan atau nggak sampai 5 menit. Ini udah langsung datang karena banyak mobil shuttle sepertinya hanya mengantarkan dari pintu utama untuk menuju ke parkiran mobil. Nah kebetulan kita juga baru kali ini masuknya lewat pintu utama ya gengs ya. Waduh ini ketinggalan banget nih, karena kita baru main ke Taman Mini lagi ya setelah sekian lama. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kita sempat buat video tentang Taman Mini, tapi belum sebagus ini ya gengs. Nah ini area pintu utamanya ya. Di sini ada lobby dan juga ada beberapa pameran alat-alat musik ya. Ini budaya dari Indonesia dipajang di sini, dan juga ada patung-patung gitu ya yang bernuansakan Bali gitu modelnya gengs. Wah di sini juga ada pusat merchandise ya, ini souvenir yang bernuansa Taman Mini Indonesia Indah semua nih gengs. Lalu kita keluar dari area itu lobbynya, dan kita langsung masuk ke area yang sungguh menyegarkan ini ya, bagus, indah, sejuk. Apa karena habis hujan ya, jadi kelihatan enak banget di sini gengs, sejuk banget, dan areanya luas, bersih ya. Dan di sebelah kiri kita akan langsung bertemu dengan Museum Indonesia nih gengs, yang bentuknya seperti gapura Bali gitu, keren banget deh pokoknya ya. Dan di sebelah kanan kita melihat sebuah bangunan besar yang cukup gagah dan juga keren itu. Itu sepertinya menjual atau memamerkan art gallery ya, ataupun karya-karya seni yang ada di Indonesia nih gengs. Jadi cukup besar bangunannya, isinya banyak tuh gengs. Nah dari sini kita lanjut lagi ke depan ya. Kita akan menuju ke halte untuk ikut antri mobil listrik ya, untuk menuju ke Museum Komodo. Ada kabar baik buat kalian yang kesini naik mobil listrik atau sepeda listrik atau motor listrik ya, kalian boleh masuk ke dalam bebas tanpa kena cas lagi nih gengs. Dan juga kita di sini dihibur oleh band keliling seperti ini ya, sambil menunggu mobil listriknya nih.
nih. Hanya dengan mengantri sabar dan juga tertib ya, kurang lebih hanya sampai 10 menit ini langsung datang mobil listriknya seperti ini ya. Modelnya udah lebih cantik daripada yang sebelumnya nih. Lalu ada penutup kacanya juga atau plastik bening itu ya kalau misalnya hujan atau gerimis. Dan kita pilih duduk yang paling belakang nih karena seru ya, ini terbuka tidak ada halangan apa-apa nih gengs. Dan juga di sini asik banget karena habis hujan, semuanya masih teduh ya, sejuk banget deh pokoknya. Dan itulah adanya di sisi bawah ya, itu dari pintu utama itu kurang lebih 5 menitan sih gengs naik mobil listrik ya. Dan inilah kita sudah sampai di depan Museum Komodo atau Taman Reptil Taman Mini Indonesia Indah ya. Wah, ini udah bagus banget. Dan taman ini beroperasi Senin sampai Jumat itu dari 9 sampai jam 5 sore, Sabtu Minggu dan hari besar itu dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Wah, oke, sekarang kita langsung masuk ya. Kita langsung menuju ke area loketnya nih untuk membeli tiket ya. Nah, karena kita membeli tiket itu bundling ya, gengs, dengan Taman Burung. Jadi harganya jauh lebih murah nih. Kalau beli di sini itu kan kalau misalnya hanya tiket masuk ke komodonya ini yaitu sekitar 45.000 di weekday dan weekend itu 55.000. Tapi karena kita bundling cuma 105.000 sudah 2 tempat. Wah, lebih murah ya jatuhnya ya. Untuk pembelian tiket bisa kalian langsung ke loket di sini atau di website mereka ya. Itu sama aja sih, gengs. Nah, untuk area musim komodo dan taman reptil ini ya dibagi menjadi 2 area. Itu yang bentuknya komodo besar itu adalah ruang indoornya ya. Nah, di situ banyak binatang-binatang yang keren-keren dan juga unik ya, yang kecil-kecil seperti katak, ular, dan nyakadal dan lain-lain. Dan area outdoornya itu binatang-binatang besar ya, seperti komodo, buaya, dan juga ada kura-kura raksasa ya, gengs. Dan di sini juga disediakan peta atau map ya. Nah, ini dibagi berbagai macam zona nih dengan nama-nama binatang yang aneh, cukup susah untuk disebutkan ya, gengs. Dan ini kita pertama mulai dari ke area iguana ya. Nah, di sini ada iguana yang di darat dan juga ada iguana yang tinggal itu di atas atau di batu-batu gitu, gengs ya. Nah, ini kita harus pandai-pandai mencarinya, gengs, karena mereka suka berkamuflase atau sembunyi di area yang mereka aman ya dari manusia. Jadi kita harus mencari dulu nih binatangnya nih, atau ini binatang mereka kadang menyatu dengan kayu gitu ya, tidak kelihatan dengan jelas. Dan untuk kandang yang seperti ini biasanya ini ada alat untuk menyemprotkan air ya, jadi supaya kelembapannya terjaga, gengs. Setiap berapa menit dia menyemprotkan air gitu ya. Keren banget nih, teknologinya sudah canggih. Dan kalau kita lihat ke bawah ini kamuflase sekali ya, dia menyatu dengan tanah dan juga batu-batu di sekitar tuh. Ini dia yang buntutnya seperti dinosaurus itu, gengs. Keren banget nih modelnya. Dan untuk diorama di sini alam itu dibuat seperti di habitat aslinya ya, supaya mereka bisa awet hidup di sini, tidak sakit-sakitan, gengs. Dan ini ada kadal juga tuh yang di air. Wah, keren banget ya. Itu diberikan ikan-ikan juga ya. Jadi habitatnya sesuai dengan alam yang ada di area mereka sebenarnya nih, gengs, dibuatnya. Selain reptil-reptil besar, di sini juga ada beberapa tempat untuk playground gitu ya, seperti ini ya, untuk adik-adik bermain juga nih. Tapi permainannya seru ya. Dan dari sini kita masuk ke area dengan deket kura-kura nih ya, banyak kura-kura purba, kura-kura raksasa nih, gengs. Dan di sini juga ada permainan nih, aku dan makananku ya dicocok-cocokan gitu, gengs. Seru juga ya jadinya ya. Untuk di taman reptil ini hewan-hewannya rata-rata adalah hewan pilihan ya, gengs. Jadi ada peringatan di kaca jendela itu, kita tidak boleh memegang apalagi menjulurkan tangan, apalagi membuang sesuatu ke kandang mereka ya. Karena ini habitatnya dijaga sekali, dari makanannya juga semuanya itu diatur ya, gengs. Jadi tidak bisa sembarangan. Jangan sampai kita membunuh mereka ya, gengs, karena ini beberapa ada yang dilindungi dan ada yang langka juga loh. Nah, itu ada yang besar sekali, gengs, lagi berjalan menuju ke arah sana ya. Wah, itu seperti umurnya udah tua tuh, gengs ya. Dan di sebelah kiri itu ada yang kecilnya lagi, tapi beda jenis kayaknya, gengs ya, kalau dilihat dari batoknya atau punduknya itu ya. Di taman reptil ini jenis kura-kuranya cukup banyak ya, malah paling banyak di antara hewan-hewan yang ada di sini nih, gengs. Dan juga ukuran besar-besar juga ya, banyak juga jenisnya nih, gengs, dan yang unik-unik gitu.
Buntutnya kita belum lihat di buntutnya ada apa. Jadi untuk area kura-kura ini adalah dari arah kiri kalau kita dari pintu masuk ke depan ya, gengs. Nah, ini area kura-kura di paling kiri. Lalu di tengahnya itu kalau kita lanjut lagi ke depan itu ada playground anak-anak ya, dan playgroundnya cukup bagus nih. Sengaja terbuat dari kayu semua ya, jadi alami, nature gitu, gengs. Lalu dari area playground kita langsung masuk ke area buaya dan juga crocodiles gitu ya, alligator, gengs ya. Dengan jenisnya juga cukup banyak, tapi tidak sebanyak kura-kura sih. Karena ukuran mereka besar-besar, jadi kandangnya juga butuh yang besar gitu ya, gengs. Di area buaya ini ada toilet ya, pria dan wanita itu dipisahkan, masing-masing ada 2 room. Lalu ini di depan ini ada kandang buaya yang cukup besar deh, dan cukup terisolasi gitu ya, dipagarin. Lalu ada pemisah lagi. Ini adalah buaya muara albino ya, gengs. Jadi buayanya itu warnanya putih. Buaya muara nih, buaya kali ini gede lu. Ih, serem. Nah, ini buaya muara ya, ini panjangnya hingga 4 meter loh, gengs, dan juga cukup besar ya. Di situ ada 2 buaya atau 3 ya, gengs. Ada 2 tuh yang di ujung, satu lagi, gengs. Wow, panjang banget itu, mantap, gengs. Mirip yang di Ikan purba. Dan ini ada akuarium yang cukup besar ya, dan ini ada ikan-ikan besar dan juga ada ikan purba tadi satu tuh, dan ternyata ini adalah kandang untuk alligator ya. Jadi alligator tuh seperti buaya tapi yang model mulutnya itu kecil, gengs. Nah, tadi di bawah itu ada satu, dan ini di atas lagi mengambang juga satu ya. Wow, giginya runcing sekali, serem ya. Baca aja keterangannya. Dan ternyata jenis alligator ini bisa menyelam di dalam air itu cukup lama ya, bertahan napasnya, gengs. Dan ini ukurannya sih lumayan ya, ini sekitar 3 meteran gitu, gengs. Kita lihat nih dari dekat. Wah, serem banget ya. Seperti binatang purba gitu model kulitnya. Kan? wah. Nah, akhirnya setelah dari area buaya, kita sudah mulai masuk ke area komodo nih ya. Ini sisinya paling ujung. Nah, itu ada keterangannya biawak atau komodo besar ya. Dan khusus untuk komodo itu biasanya satu kandang atau satu akuarium besar ini hanya untuk satu hewan atau satu komodo ya. Karena kalau digabung mereka bisa berantem kan, atau bisa saling mangsa ya. Karena mereka itu termasuk predator juga, bisa memakan bangsanya sendiri. Wah, yang ini cukup besar nih, seperti ini yang jantan ya. Yang di sebelah kiri tadi itu, yang di dalam air itu yang betinanya, gengs. Dia pengen cari jalan keluar gitu ya. Ini panjangnya bisa 4 meter nih, gengs ya. Wow, besar sekali, mantap, gengs. Nah, kalau kalian suka dengan video kami kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dan juga sebarkan ke medsos kalian, karena itu membuat kami bahagia sekali. Matanya cantik banget. Dia pose. Tuh. Bisa makan bersama, dia kanibal dia. Dan ini kandang atau akuarium yang paling besar ini, di sebelah kanan ini yang paling ujung, ini adalah area untuk anak-anaknya nih, gengs. Ternyata di sini ada 5 ekor ya komodo, dan ini ukurannya salah satu yang terlihat ini di atas kayu ya. Ini juga kamuflase nih, kalau nggak diperhatiin nggak kelihatan ya. Nah, itu ukurannya baru sekitar 60 cm, gengs, dan umurnya baru sekitar 7 bulanan. Wah, mantap ya. Inilah area komodo ya, cukup besar, gengs. Lalu di sebelah kiri itu ada seperti area cafe gitu ya, untuk resto kecil gitu. Dan juga disewakan mainan anak-anak itu ya, sepeda motor-motoran itu ya, dengan biaya yang beda dengan tiket nih. Lalu di sisi paling ujung ini, di belakang ini ya, di dekat dengan ruang staff atau kantor manajemen itu, ada sebuah musola ya, yang ukurannya cukup besar, bersih, dan juga rapi ya.
Dan kita lanjut maju lagi ke depannya. Ini ada sebuah resto dengan sistemnya itu open kitchen ya. Jadi memasaknya kita langsung bisa melihat. Ini areanya terbuka, tapi ada atapnya gitu di atasnya gengs ya. Jadi kalau hujan atau panas nih masih bisa berteduh. Untuk tempat duduknya juga cukup banyak ya. Nah, dari area restonya kita memutar ya. Ini di sebelah kirinya ini ada area padar. Nah, di sini biasanya itu ada display hewan-hewan yang bisa kita pegang sambil foto gitu ya. Seperti ular, iguana atau kadal yang jinak dan juga buaya kecil juga bisa loh. Keren ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perut komodonya nih. Kita masuk ke gedung indoornya ya. Kita mau jelajahin nih. Ini katanya keren nih, gengs ya. Ini setelah direvitalisasi semuanya jadi bagus banget. Itu di sebelah kanan ada tanda tangan dari Presiden Soeharto ya yang meresmikan tempat ini pertama kali. Dan ternyata berbeda sekali dengan yang dulu ya. Seingat aku dulu itu di dalam ini terang, tidak hitam gelap begini ya gengs. Dan juga di sebelah kiri itu lebih banyak binatang-binatang yang sudah diawetkan. Dan sekarang ini semua makhluk hidup ya. Binatangnya masih hidup semua. Dan ini keren banget. Ini namanya paludarium ya ini ya. Jadi seperti akuarium besar yang isinya itu habitat asli dari binatang ini hidup ya. Jadi dibuat kecil gitu. Dan di setiap paludarium itu di sampingnya ada monitor yang memberikan keterangan tentang tempat hidup binatang ini atau hewan ini, asal mulanya dan juga jenisnya ya, nama-namanya nih. Dan yang serunya dari di sini tuh kita harus mencari hewannya ada di mana ya. Kadang-kadang mereka itu berkamuflase menempel di batang pohon atau di tanah yang kita tidak terlihat ya. Dan ini adalah kandang ular viper ya. Wah, ini ular berbisa nih gengs, sangat berbahaya, kecil tapi bisanya sangat berbahaya ya. Dan ciri-cirinya itu kepalanya itu bentuknya segitiga gengs kalau ular viper itu ya. Nah, ini kita cari nih, ada nggak nih? Kayaknya ada deh ketemu tadi ya. Dan ini kita berembun karena disemprotkan air ya setiap beberapa menit gengs supaya tetap lembab nih suasananya ini. Wah, mantap ya. Ini akuariumnya benar-benar tembus. Jadi dari ujung ke ujung kita bisa melihat semua dioramanya dengan jelas ya. Dan ini benar-benar keren banget sih, beda banget dengan yang dulu ya. Hidup banget ini dioramanya, semuanya keren banget nih asli nih gengs. Jadi bukan hanya hewan-hewan yang ada di dalam akuarium ini yang dirawat ya, tetapi tanaman-tanaman, semua tumbuhan-tumbuhan, lumut-lumutnya juga dirawat ya, demi untuk mensupport ekosistem dari hewan ini tempat tinggal ya. Jadi benar-benar sesuai dengan alamnya gengs. Jadi nggak sembarangan ya, karena ini menyangkut nyawa binatangnya juga nih. Kalau nanti mereka stres dan sakit bahaya. Ini batang-batang pohon. Oh, di atas tuh Cel, tuh ketemu Ai. Cel. Tuh. Di batang atas. Dan juga kelembapan dan juga kekeringan areanya ini ekosistemnya benar-benar diatur ya sesuai dengan alam mereka hidup gengs. Jadi nggak sembarangan loh. Oh iya, itu kadal kecil. Masa segede ini kandang? Enggak lah. Ini kok ada kadal kecil? Iya tuh, isi itu. Iya. Nih ada kodok kecil banget nih segini. Mana di sana? Dan inilah katak panah beracun ya. Nah, ini kataknya ini sebenarnya lucu ya, warna-warni tapi justru berbahaya, jangan disentuh nih karena dari tubuhnya itu bisa mengeluarkan racun ya. Buat yang memegang atau menyentuh dia nih gengs, atau yang mau memangsa malah kena racunnya ya. Nah, itu seperti itu lucu ya. Dan ini yang warna kuning nih. Tuh, seperti mainan gitu. Kakak lihat nggak? Itu tuh gerak tuh. Itu warna hijau deh. Di atas tuh Pak. Oh iya, itu mana? Di bawah nggak di bawah? Ada di situ lihat tuh. Di tengah di kayak mainan apa nih? Iya, kayak mainan nih. Puncat juga mati. Coba lihat di sini. Iya, tapi lihat. Lalu di sini ada ular sanca permata tuh, dia lagi melilit di batang yang di atas itu ya. Wah, itu warnanya keren banget. Loreng-loreng gitu, kecil tapi berbahaya banget nih ular sanca ya. Lilitannya kuat nih gengs. Dan kalau kita sudah keliling di sisi pinggir-pinggirnya itu ya, nah ini kita masuk ke area yang tengah ini. Yang paling tengah ini ada yang paling besar nih habitatnya nih. Di sini lebih banyak binatangnya mungkin ya. Dan yang sebelah kiri ini banyak ular-ular juga. Wah, ini asli keren banget ya. Dan semua ditempelkan stiker. Coba cari di mana aku, berarti kita harus bernyari ya karena mereka kadang sembunyi gitu gengs di antara daunan ataupun bahan batang-batang gitu. Nah, ini seperti ular ini melilit di atas gitu.
terlihat jelas itu gampang ya. Dan ini masuk ke area ular sanca hijau nih, sepertinya sedang tidur gitu ya, dia melilitkan badannya, kepalanya nggak kelihatan gitu gengs ya di batang atas. Ya, dia udah naik sampai atas, tadi dia berjuang lucu tuh. Kemana sini? Lambat banget sih gerakannya. Dan ini zona area yang paling besar ini yang di tengah ini adalah zona hutan hujan yang ada di Papua nih gengs ya. Jadi hewan-hewan yang di dalam sini itu hewan-hewan yang ada di hutan hujan Papua nih, dan paling besar juga di tengah-tengah posisinya ya. Dan ini salah satu keren juga ya, ini ular anaconda kuning nih gengs. Ini separuh badannya di air dan separuh di atas ya. Wah, ini bener-bener areanya bener-bener keren banget nih, dibikin dioramanya seperti ini ya gengs. Kita nggak tahu yang jenis berbisa gimana ya, apa enggak. Ini Warnanya menyamar banget. pelan itu lidahnya kayak lemes. Lagi minum. Dan itu ular sanca batiknya lagi tidur ya, sayang dia lagi nggak jalan nih. Padahal warnanya bagus tuh gengs, ada seperti pelangi-pelangi yang gitu kalau kena cahaya yang terang ya. Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang ini berguna dan bermanfaat nih. Apalagi buat kalian yang belum pernah kesini ya. Ini wajib banget gengs, karena di sini binatangnya tuh hebat dan keren-keren semua ya. Dan habitatnya ini kece banget nih gengs, ini bukan sembarangan dan kaleng-kaleng nih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya, dan tanda loncengnya dihitamkan supaya kalian gak ketinggalan video-video baru lagi dari kita nih, oke? Sampai jumpa video berikutnya, gengs. Bye-bye.